Hari itu, Parama bangun kesiangan. Ia pun buru-buru merapikan diri untuk berangkat ke sekolah. Karena takut telat ke sekolah, Parama pun berlari menuruni anak tangga. Nah, selanjutnya kira-kira kalian tahu nggak sih otot dan rangka apa saja sih yang bekerja ketika Parama menuruni tangga? Langsung aja kita simak penjelasannya yuk. Ternyata ketika Parama menuruni anak tangga, salah satu tulang yang bekerja adalah tulang belakang, di mana umumnya tulang belakang ini berperan sebagai penopang tubuh utama saat berdiri atau berjalan, termasuk ketika dia berlari menuruni anak tangga. Hal ini akan membantu mendistribusikan beban tubuh ke tulang pinggul dan tungkai bawah. Nah, selain itu juga terdapat peran tulang pinggul. Tulang pinggul ini saat menuruni anak tangga akan berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh. Tak hanya itu, dia juga akan memungkinkan penyerapan guncangan saat melangkah turun, karena ia akan mengurangi tekanan yang diterima oleh tulang belakang dan sendi-sendi lainnya. Oke, selanjutnya ada tulang paha atau femur. Nah, saat Parama menuruni tangga, tulang paha ini berperan penting dalam membantu menjaga keseimbangan dan mendistribusikan berat tubuh secara efisien. Hal ini akan memungkinkan dia untuk mengendalikan gerakan tubuh saat melangkah menuruni tangga. Oke, yang terakhir ada tulang betis yang terdiri dari tibia dan fibula. Kita bahas dari tibia dulu ya teman-teman. Jadi tibia ini berfungsi untuk mendukung berat tubuh kita ketika kita sedang berjalan atau berdiri. Nah, ketika kita sedang menuruni tangga, tibia ini akan berperan sebagai tulang penopang utama yang menerima tekanan saat kaki menahan berat tubuh kita. Nah, selanjutnya itu adalah fibula. Nah, sebenarnya dia itu bisa dikatakan anak bawang ya, karena dia itu tidak mendukung sebagian besar berat tubuh kita. Tapi fibula ini akan memberikan kita stabilitas tambahan untuk pergelangan kaki dan bergabung dengan tibia di atas dan bawah sendi pergelangan kaki. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sendi. Sendi pertama yang berperan saat turun tangga adalah sendi lutut. Sendi lutut berperan penting dalam mengembalikan gerakan kaki Parama. Nah, ketika melangkah, sendi ini akan membantu Parama menekuk kaki untuk mengurangi jarak antara lutut dan pergelangan kaki. Hal ini akan memungkinkan dia untuk mengatur fleksibilitas yang diperlukan untuk menghindari cedera. Lalu selanjutnya ada sendi panggul yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas untuk turun tangga karena dia itu memiliki kemampuan rotasi yang memungkinkan gerakan pinggul yang diperlukan untuk mengatur langkah kita. Dan untuk sendi yang terakhir adalah sendi pergelangan kaki, di mana dia itu akan membantu menyerap guncangan saat kaki kita menyentuh setiap anak tangga untuk menuruni tangga. Hal ini juga akan memberikan kontrol gerakan yang diperlukan kita untuk mengatur posisi kaki kita pada setiap anak tangga untuk menjaga keseimbangan. Untuk materi otot akan dijelaskan oleh Sheryl. Oke, lalu selanjutnya terdapat otot. Otot yang terdapat pada kaki yang pertama adalah otot hamstring, di mana fungsinya untuk berlari, melompat, menendang, dan naik turun tangga, yaitu letaknya ada di belakang lutut. Lalu yang kedua adalah otot quadriceps, di mana fungsinya untuk berlari, meluruskan kaki, menendang, naik turun tangga, di mana letaknya ada di bagian dalam lutut. Lalu yang ketiga adalah otot gluteus, di mana fungsinya untuk menjaga bentuk tubuh agar tetap tegak dan mendorong pinggul ke posisi awal, yaitu letaknya ada di bokong. Lalu yang keempat adalah otot betis atau calves, di mana untuk menekuk plantaris, pergelangan kaki, dan lutut. Letaknya ada di tulang lutut sampai mata kaki. Nah, lalu pada lutut terdapat otot dengan jenis antagonis atau berlawanan, yang dimana termasuk ke dalam macam ekstensi dan fleksi. Ekstensi atau meluruskan di mana saat posisi kaki lurus, dan fleksi yaitu melipat atau menekuk pada saat kaki turun tangga. Kira-kira begitulah penjelasannya. Kita lanjut ke dramanya yuk. Ketika Parama membuka pintu, ternyata jemputannya belum datang. Dia pun memiliki ide untuk menghitung denyut nadinya. Oke, kita stop lagi. Kok bisa sih denyut nadinya ikut meningkat? Jadi gini, semakin berat aktivitas yang kalian lakuin, akan semakin banyak atau cepat pula frekuensi dari denyut nadi kalian. Jadi hal tersebut tuh disebabkan oleh peningkatan kebutuhan darah pada tubuh kalian. Nah, peningkatan tersebut terjadi untuk mengangkut O2 ke seluruh tubuh yang lebih banyak. Akibat dari metabolisme, sel yang bekerja semakin cepat pula dalam menghasilkan energinya. Sehingga peredaran darah di dalam tubuh akan semakin cepat dan curah darah tersebut juga semakin banyak. Maka dari itu, tidak hanya denyut jantung, tapi tekanan darah pun ikut meningkat akibat aktivitas kalian yang semakin berat. Pada saat Parama lari naik turun tangga, maka tubuh akan mengalami tekanan atau stres. Maka dari itu, hormon adrenalin, yaitu hormon yang dihasilkan tubuh saat menghadapi situasi berbahaya atau ketika sedang stres, begitu pula dengan hormon kortisol akan muncul pada saat Parama lari naik turun tangga. Hormon inilah yang membuat jantung berdetak lebih kencang sehingga akan menimbulkan nadi yang cukup tinggi.
Oke, kita lanjut ke dramanya lagi yuk. Akhirnya, jemputan pun datang dan Parama berangkat ke sekolahnya.